Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya nama saya Herman Tobo. Tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Saya selaku Kasubdit Wilayah 3, Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kasubdit Wilayah 3 ini membawahi wilayah Provinsi Sulawesi Papamama. Jadi seluruh wilayah Sulawesi dari utara sampai selatan, Maluku Utara, dan Papua. Alhamdulillah dalam perkembangannya Papua ini sudah berkembang, sudah menjadi 6 provinsi ya. Jadi provinsi induk dulu Irian Jaya, kemudian menjadi Papua, dimekarkan menjadi Papua dengan Papua Barat. Nah, alhamdulillah kemarin berdasarkan keputusan Presiden, maka berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 kemarin tentang pembentukan Provinsi Papua. Ini Papua Selatan, sementara untuk Papua Barat Daya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang ditetapkan 8 Desember 2022 kemarin. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa dengan pemekaran yang dilakukan di Provinsi Papua ini nantinya tentunya akan lebih cepat membuka akses isolasi dan pembangunan ke wilayah timur. Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Papua Barat Daya, sebagaimana kami sampaikan berdasarkan undang-undang ini dan juga sudah ditetapkan, sudah dibuat tim pelaksana, ya tim pelaksana dari Kementerian PUPR sudah mengeluarkan SK Menteri PUPR nomor 642 KPTS 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Otonomi Baru di Papua dan Papua Barat. Kemudian didukung juga dengan SK Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.2.3254 tahun 2023 tentang tim asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu sekalian, khususnya kita untuk Papua Barat Daya ini memang pemekaran dari Papua Barat ya, dan sudah ditetapkan bahwa Sorong sebagai pusat ibu kota. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian karena ini memang yang sudah didambakan oleh masyarakat Papua sejak lama ya Pak ya. Sejak lama ini didorong. Saya ingat saya dulu memang waktu saya masih tugas di Papua di Jayapura, pasca SBY 2 periode itu kan sudah ada pemekaran sebenarnya, sudah dibagi 3, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua. Namun Papua Tengah belum berjalan bagus karena masih ada perseliran antara Nabire dan Timika ya. Jadi belum berjalan bagus. Nah, alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Jokowi ini, beliau berkomitmen untuk memekarkan Papua ini menjadi 4 DOB, yaitu Papua Barat Daya di Sorong, kemudian Papua Tengah di Nabire, dan Papua Selatan di Merauke, dan Papua Pegunungan di Wamena. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya perlu saya informasikan di waktu yang sama juga hari ini untuk FGD terkait dengan 3 pemekaran DOB yang ada di selatan
Tengah dan Pegunungan itu juga dilaksanakan FGD seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Namun timnya ini kebetulan kalau untuk Papua Barat Daya ini tanggung jawab pengendaliannya ada di kami sebagai subdit wilayah. Sementara untuk Merauke, Wamena, dan Nabire itu di bawah pengendalian penanggung jawab ada di subdit Rentek. Nah, namun waktu pelaksananya ini bersamaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita melakukan kegiatan ini di penghujung tahun atau di akhir-akhir bulan Desember ini ya? Karena memang Bapak Ibu sekalian sebenarnya target pelaksanaan ini itu sejak ditetapkan 8 Desember 2022 kemarin itu sudah kita melakukan persiapan sebenarnya untuk mengantisipasi kondisi ini. Dalam perjalanan persiapan dukungan ini ternyata kita harus menunggu terkait dengan SK Menteri tadi, Bapak Ibu sekalian, menunjuk Satgas, kemudian menunjuk tim teknis untuk persiapan dukungan ini. Sehingga seingat saya bahwa nanti di bulan-bulan September, Oktober baru ada titik terang bahwa ini kita akan laksanakan. Sementara waktu akhir tahun sudah sangat mendesak. Oleh karena itu kami menyusun Bapak Ibu sekalian sebenarnya untuk perencanaannya ini itu kalau dia tuntas Pak itu kita rencanakan di 8 bulan. Pelaksanaan pekerjaan 8 bulan. Namun karena kita di penghujung tahun 2023 ini, makanya di 2 bulan akhir tahun ini, November, Desember, kita harus sudah mempunyai produk Pak. Mempunyai produk yang nanti kita akan lanjutkan di periode 2024. Kenapa seperti itu? Karena memang desakan. Ya desakan dari Depdagri, desakan dari Satgas juga ke kami, ke Cipta Karya untuk segera melakukan persiapan gitu. Oleh karena itu kemarin terkait dengan pendanaan juga bahwa kita bisa melakukan kegiatan ini kalau dananya sudah tersedia kemarin. Maka itu dananya tersedia di November, maka kita sudah bisa memulai. Namun kita membagi kegiatan ini menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama di 2023, nanti tahap berikutnya di 2024 yang kita pastikan sebelum Juni ini sudah selesai produknya. Nah nanti diharapkan produk kita ini nanti keluar sudah ada istilahnya Detail Engineering Design Pak, DID, terkait dengan infrastruktur dan juga bangunan, 3 bangunan utama yang akan kita dukung untuk dibangunkan. Untuk yang tahap pertama ini Bapak Ibu sekalian, kita baru sampai kepada tahap pengukuran. Jadi memang tim kami yang melakukan koordinasi dan komunikasi ke provinsi ini masih sebatas di mana kawasan yang akan kita tunjuk sebagai kawasan pusat pemerintahan DOB ini. Nah, itu yang utama. Dan alhamdulillah untuk Papua Barat Daya ini sudah ditentukan kemarin, sudah disampaikan bahwa ada lahan seluas 90 hektar akan digunakan sebagai pusat pemerintahan daerah otonomi baru Papua Barat Daya. Nah, berlanjut Bapak Ibu sekalian, nah dari lahan yang tersedia itu tim kami sudah melakukan pengukuran dan sudah melakukan evaluasi secara visual di lapangan dan melihat rencana-rencana peluang-peluang untuk pengembangannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari luasan ini sebagaimana diinformasikan bahwa itu ada 55 hektar yang saat ini sudah status lahannya sudah bebas ya dan bersertifikat 55 hektar. Proses pembahasan lahan masih yang 35 hektar masih dalam proses pembahasan.
pembahasan. Bapak Ibu sekalian, di dalam penyiapan perencanaan kita yang saat ini kita laksanakan, kita melakukan pengukuran masih sebatas kawasan 3 bangunan utama itu dan infrastruktur pendukungnya. Jadi, ini nanti ada bahan diskusi sebentar kita ya, bahwa tim yang melakukan pengukuran ini tidak mengukur seluas 55 hektar. Tapi dia mengukur hasilnya kurang lebih 24 hektar ya. 24 hektar itu adalah lokasi di mana 3 bangunan utama itu berada dan infrastruktur pendukungnya di sekitarnya. Seperti ada RTH, ruang terbuka hijau untuk kawasan 3 bangunan utama ini, dan ada beberapa lokasi, kalau saya nggak salah ini ada rusun ya, sempat diukur lokasi sekitar itu ada rencana rusun sesuai dengan master plan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nanti akan menjadi bahan diskusi kita nanti, yang mana kita memberikan informasi terkait dengan kondisi lahan yang disiapkan untuk pusat pemerintahan itu. Yang pertama, profil DOB Papua Barat Daya. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 pasal 6 bahwa Ibu Kota Daerah Otonomi Baru DOB Provinsi Papua Barat Daya adalah Kota Sorong. Itu sudah harga mati. Siapapun yang nanti jadi gubernurnya, dia harus ikut undang-undang ini gitu. Nggak boleh lagi pindah ke Maibrak atau pindah ke Ayamaru lagi kan gitu. Tetap ini Kota Sorong menjadi ibu kota provinsinya. Yang kedua, lokasi kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Papua Barat Daya terletak di kompleks Stadion Wombik, Jalan Sorong Kelamono, kilometer 16, Laplin, Kota Sorong. Nah, ini juga menjadi hal yang tidak boleh dirubah, Pak. Karena kalau kedepannya ada perubahan, tentunya apa yang kita rencanakan ini semua akan berubah. Kita mulai dari nol lagi ya. Nah, ini perlu kita tegaskan. Yang ketiga, luas total 90 hektar, di mana yang sudah disertifikat 55 hektar. Sementara 35 hektar merupakan tanah adat. Lahan ini di awalnya merupakan aset Kabupaten Sorong yang sudah diserahkan ke Provinsi Papua Barat Daya. Saya pikir ini sudah clear ini kalau begini. Keempat, akses utama kawasan perkantoran adalah melalui Jalan Sorong Kelamono yang berstatus jalan arteri nasional. Jalan alternatif adalah di sisi barat Jalan X Petro Cina berstatus jalan kolektor primer. Nah, dia berhimpitan dengan jalan nasional, saya pikir aman Pak kalau sudah seperti itu. Akhirnya pasti bagus. Yang kelima, dikarenakan lokasinya yang masih kawasan perkotaan Sorong, maka akses kepada berbagai fasilitas umum dan sosial lebih mudah tanpa harus membangun di dekat KIPP. Ini maksudnya lokasi KIPP ini, kawasan pusat pemerintahan ini dekat dengan infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Sorong. Sehingga tidak perlu kita bangun di dalam kawasan itu. Ya. Kemudian berikutnya yang nomor 6, kondisi lahan secara umum. Gambut berpasir dengan kedalaman tanah dasar di 3 meter. Tapak datar meski ada sedikit kecil bukit, mayoritas kosong kecuali terdapat stadion Wombik, beberapa bangunan terbengkelai dan ada sub atau jaringan listrik, menara jaringan listrik ya. 7. Lokasi termasuk dalam kawasan PKN.
Nah, memang Bapak Ibu sekalian, ini arahan tata ruang bahwa Sorong ini termasuk kawasan pusat PKN, pusat pelayanan nasional ya, pusat kegiatan nasional. Itu berdasarkan RT/RW nasional. Terus PKL, pusat kegiatan lingkungan AIMAS, berdasarkan RT/RW Kabupaten Sorong, dan PPL Sawamungu berdasarkan RT/RW Kota Sorong. Yang kedelapan, lahan berada di arah pengembangan wilayah Kota Sorong. Nah, itu adalah potret daripada hasil evaluasi tim kita terkait dengan lokasi KIPP ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan nanti ini dari tim ini tidak lepas dari master plan yang sudah ada. Yang master plan itu sudah disepakati dan nanti juga mungkin akan dilegalisasikan oleh pemerintah provinsi. Bahwa master plan pusat pemerintahan DOB seperti ini, Pak. Dan ini menjadi acuan dari semua perencanaan yang akan masuk secara detail. Karena master plan ini sebagai arahan umum, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut, Pak. Di sini ada beberapa alternatif sebenarnya, namun kita coba untuk menggunakan yang master plan yang sudah sepakati dengan PJ Gubernur. Nah, ini masih yang di bawah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini seluas 90 hektar. Kemudian kita melakukan pengukuran dengan memprioritaskan kepada 3 bangunan utama dan infrastruktur pendukung di sekitarnya. Maka kita melakukan di pengukuran, nah ini kelihatan ini Pak, ini kalau nggak salah luasnya semua 24,113 hektar. Nah ini yang saya sampaikan tadi, dari 55 hektar yang sudah bersertifikat, kita mengukurnya 24 hektar. Ini yang nanti, Bapak Ibu sekalian, ini yang nanti kita akan DID-kan, Bapak Ibu sekalian. Kita akan rencanakan untuk kawasan ini secara detail. Kalau arahan master plan-nya kan hanya alokasi infranya, alokasi apa namanya fasilitasnya di mana, tapi secara detailnya nanti kita siapkan, Pak. Baik itu infranya misalnya jalan. Nanti gambar jalannya seperti ada, lebarnya berapa, konstruksinya apa, nanti kita yang siapkan. Kemudian misalnya ada infrastruktur lain terkait misalnya ruang terbuka hijau untuk mendukung perkantorannya ini, nah itu juga nanti kita siapkan detail desainnya. Khusus untuk land consolidation atau penyiapan lahan untuk bangunan utama, 3 bangunan ini, memang di Direktorat Jenderal Cipta Karya ada pemangku atau ada direktorat yang sebagai penanggung jawab untuk bangunan-bangunan negara, yaitu di Direktorat Bina Penataan Bangunan, Pak. Nah, jadi nanti Bina Penataan Bangunan mereka yang akan membangun bangunannya, karena memang tugas mereka itu fokusnya adalah membangun bangunan gedung-gedung negara. Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan hasil survei identifikasi existing yang ada. Ini tidak beda-beda tadi dengan yang gambaran profil ya. Nah, ini kalau kawan-kawan melihat dari 3 kondisi, yaitu kondisi lahannya, terdapat 1 buah sute, terdapat sungai, kemudian sudah dilakukan penyelidikan lahan, kemudian terkait dengan kondisi lahan sekitarnya, kawasan di sekitar KIP merupakan daerah pertumbuhan perumahan baru yang pesat. Memang dari kawasan perumahan itu ya Pak ya, sekitarnya ya. Ya, memang sangat mendukung sebenarnya itu. Orang nggak usah bikin perumahan di KIP, tinggal di luar saja. Kemudian dari kondisi prasarana sanitasi, Kota Sorong
sudah mempunyai TPA ya, yang dari lokasi berjarak lebih kurang 10 kilometer. Memang kalau melihat kondisinya ke depannya ini perlu dilakukan rekonstruksi atau rehabilitasi, Pak. Baik itu terkait dengan kawasan pembuangannya maupun terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah untuk ke depannya. Karena nantinya TPA ini bukan hanya melayani Kota Sorong, tapi juga melayani, karena ini sudah menjadi ibu kota provinsi, maka dia akan melayani daerah sekitarnya juga. Kemudian di sini ada IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja, IPLT. Nah, ini sudah ada namun belum berfungsi dengan baik. Nah, ini mungkin ke depannya Bapak Ibu sekalian, eh, eh, dinas-dinas terkait dengan tupoksi untuk pengelolaan ini harusnya lebih diaktifkan, Mbak. Karena sayang sekali ini infranya sudah ada, bangunannya sudah ada, tapi pengelolaan atau operasional pengendaliannya belum ada, belum bisa dilakukan. Nah, padahal ini sudah dibangun sejak 2014. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa dokumentasi tim kami yang sudah melakukan kunjungan lapangan, yaitu di kondisi di lokasi TPA. Nah, inilah kondisi TPA-nya. Nah, padahal ini kan perlu mungkin, dan sudah ada pembakaran. Nah, padahal nggak boleh lah, nggak boleh orang membakar sampah di TPA. Kemudian, nah ini sudah ada pekerjaan optimalisasi, ada IPLT. Nah, ini ada stadion, Mbak. Stadion, kondisi sungai, kondisi sekitar area pemukiman. Nah, ini proses-proses Bapak Ibu sekalian, proses komunikasi ya. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi, melakukan komunikasi dengan tim penyusun master plan, dan Bapak Ibu sekalian, ini ada selanjutnya kita masuk ke terkait dengan checklist kelengkapan Riderias kriteria, RC istilahnya seperti itu. Jadi persyaratan-persyaratan yang kita harus siapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tercatat, kita buatkan anunya, matriksnya. Data master plan. Nah, kita bersyukur bahwa master plan kita ini sudah diinisiasi dan dilakukan oleh provinsi. Ya, dan sementara berproses kita masuk lagi untuk mendukung gitu. Nah, namun secara keseluruhan izin Pak Kaban, Pak Kadis, bahwa memang dokumen final daripada master plan itu belum kita dapatkan secara utuh ya. Nah, tapi kita berharap nanti mudah-mudahan ini dia sampai Desember juga disusun ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan segera supaya kita bisa menggunakan arahan-arahan master plan yang seutuhnya, jangan setengah-setengah, sehingga apa yang kita rencanakan betul-betul tepat sasaran dan tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Kemudian data hasil topografi sudah ada, kemudian data hasil soil investigasi tes juga sudah ada, data basic design belum ada gitu. Dan beberapa dukungan data, misalnya dokumen FS, ada laporan akhir, dokumen andal belum ada. Nah, ini nanti mungkin bisa nanti kita diskusi sebentar setelah teman-teman memaparkan hasil pengukurannya terkait dengan dokumen-dokumen pendukung, Pak. Terkait visibility study, dokumen andal kan gitu. Dokumen kepemilikan lahan, kemudian rencana struktur OPD, jumlah
SDM dan proyeksi ke depan, kemudian rencana tata ruang wilayah RDTR sudah ada, kemudian statistik sudah ada, harga satuan material dan upah sudah ada. Itu adalah checklist beberapa materi yang kita nanti komunikasikan dengan kawan-kawan dan kita akan dokumentasikan. Bapak Ibu sekalian, ini nanti di dalam diskusi juga nanti kita coba menyepakati beberapa hal sebagaimana sebenarnya di awal sudah kita ungkapkan, namun kita perlu pertegas lagi sehingga nanti pada saat kita menyepakati hal itu sudah menjadi sesuatu yang sudah kita komitmenkan dan kita jalankan sama-sama. Apa tugas teman-teman dari provinsi, apa tugas teman-teman dari pusat gitu. Ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, penyepakatan delinasi prioritas untuk perencanaan penataan kawasan tahun 2024 untuk pelaksanaan 2024-2025. Ini maksudnya yang pertama ini Pak, yang tadi saya sampaikan, kami mengukur hanya 24 hektar. Sementara lahan yang tersedia 55 yang sudah sertifikat. Nah, itu yang kita sepakati. Karena kita memang kita diarahkan berdasarkan TOR yang kita juga punya bahwa kita akan mendesain kawasan prioritas yang 3 bangunan ini, Pak. Ini yang khusus yang di Papua Barat Daya ini alhamdulillah dia berdekatan, Pak. Berdekatan, jadi kiri kanan tengah ya, Pak. Ya, berdekatan. Kalau di Merauke dia terpisah Pak, jauh terpisahnya. Jadi areanya lebih luas kalau harus diukur semua kan Pak gitu. Nah seperti itu kita sepakati itu nanti. Kemudian yang kedua, konsep desain kawasan dan lingkup pekerjaan prioritas untuk dilaksanakan di 2024. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sampaikan bahwa jadwal kita sebenarnya dalam penyusunan DID ini kita ada waktu 8 bulan Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita sudah pakai 2 bulan. Berarti 2024 kita harus finish di bulan Juni ya, bulan 6. Namun ada permintaan pimpinan kalau bisa April sudah selesai. Kenapa? Karena kita mau lelang 2 bulan, Juni itu sudah fisik. April selesai langsung kita lelangkan, April, Mei, Juni sudah pelaksanaan fisik Bapak Ibu sekalian. Karena itu sangat mendesak 2025 harus selesai ini barang. Hanya dikerjakan setahun Pak. 12 bulan. Insya Allah ini sudah selesai semua. Nah itu ada desakan itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, rencana pendetailan desain tahun anggaran 2024 disesuaikan berdasarkan kondisi aktual lapangan. Nah, ini pastilah. Jadi rekayasa pelaksanaan kegiatan kita akan sesuaikan. Apakah memang karena ini menurut kawan-kawan ya tadi ada daerah gambut, ada yang berbukit ya. Nah, ini akan disesuaikan. Kemudian terkait konstruksinya nanti akan juga disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Kemudian yang berikutnya yang keempat indikasi program. Indikasi program ini untuk tahun 2024, 2025 khususnya untuk KPU-an. Jadi kalau bicara KPU-an berarti termasuk sungai yang ada di situ, termasuk jalan yang ada di situ, jalan negara, hubungannya nanti dengan jalan negara, dengan mungkin nanti masuk ke kawasan itu jalan apa? Jalan kabupaten kah? Supaya nanti keberlanjutannya ada yang pelihara Pak. Ada yang pelihara. Air minum dari sisi cipta karya mungkin air minumnya Pak, persampahannya, air limbahnya seperti apa, itu nanti akan keluar dalam indikasi program. Yang berikutnya yang kelima, sinkronisasi program berdasarkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta rencana tahapan pembangunan
dan timeline pelaksanaan kegiatan. Nah, ini juga akan dikeluarkan, Pak. Kemudian terakhir, pemutakhiran status kelengkapan RC dan target pemenuhan RC. Ya, contohnya tadi, ini kan ada bangunan utama, ini ada 3 ini. Bangunan utama ini tentunya dari sisi lingkungan. Nah, dari sisi lingkungan apa yang kita harus siapkan? Kalau lihat luasannya, bisa-bisa ini AMDAL misalnya. Analisa mengenai dampak lingkungan. Tapi kalau misalnya bisa, ini tidak perlu AMDAL ini cukup UKL-UPL saja. Misalnya, ya itu tergantung nanti aturannya. Tapi nanti yang menyusun itu pemerintah daerah. Itu sudah disepakati bahwa terkait dengan dokumen-dokumen itu Pemda yang menyiapkan. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan pembangunan, kita belum bisa melakukan kalau belum ada dokumen-dokumen itu. Nanti menjadi salah. Ada beberapa kasus kita, karena ini strategis, jalan sambil disusun lingkungannya. Di audit, kita salah Pak. Kita keliru, dokumennya belum siap, kita sudah laksanakan. Dari sisi aturan pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam prosesnya kita merencanakan, teman-teman, Pemda juga sudah harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya seperti tadi, misalnya dokumen AMDAL-nya. Itu. Kemudian terkait dengan RC juga, misalnya terkait dengan kesiapan lahannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian nanti kita diskusikan bahwa apakah lahan yang seluas 55 hektar ini di dalamnya ada bangunan-bangunan pendukung. Pada saat kita melakukan pembangunan, mohon maaf ada 2 hal yang nanti kita akan minta. Yang pertama, istilahnya dulu orang bilang IMB, izin membangun, ya kan? Atau sekarang PBG sekarang ya, sekarang PBG itu penting dipegang oleh pelaksana pada saat melaksanakan pelaksanaan pembangunan. Nah itu siapa yang melakukan itu? Saran kita harus Pemda Pak. Dan nanti bangunan ini akan diserahkan ke Pemda. Syaratnya apa? Sertifikat tanah. Sementara Bapak punya sertifikat tanah buat semua yang 55 hektar. Nah, ini pertanyaan nanti kita diskusikan. Apakah nanti setelah kita mendapatkan ukuran daripada bangunan misalnya MRP, langsung disertifikatkan, dipecah Pak, supaya bisa dibuatkan IMB-nya. Misalnya seperti itu. Karena itu penting, karena nanti setelah kita membangun Pak, ada PBG-nya ya. Nanti setelah selesai ada lagi satu surat terkait dengan kelayakan sudah bisa dipakai atau betul belum. Jadi ada istilahnya lagi, ada SLF ya, surat layak fungsi bangunan Pak. Itu harus keluar dulu baru Bapak bisa kita serahkan untuk bisa digunakan. Nah itu yang mengeluarkan siapa? SLF ini biasanya dari kementerian Pak, kementerian, karena pengendali itu ada di kementerian kita. Tapi ya tadi dia punya punya persyaratan yang harus disiapkan untuk kita dapatkan itu. Seperti PBG kan harus kita punya sertifikat Pak. Kalau tanpa sertifikat mungkin kita dikeluarkan izin membangun. Nah, seperti itu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, itu beberapa arahan kami terkait dengan pelaksanaan FGD hari ini, yang mana kita harapkan sampai dengan selesainya kegiatan ini kita bisa menghasilkan beberapa poin-poin yang nanti kita akan sepakati. Bapak Ibu sekalian, selain kegiatan FGD ini juga kami juga ada menyiapkan waktu di esok hari ya. Ini terkait dengan superimpose hasil pengukuran kami dengan master plan yang ada. Nah ini jangan sampai kita juga nggak mau salah nanti kita sudah ukur di tempat ini ternyata berubah master plan-nya atau di lapangan tidak sesuai. Nah, akhirnya nanti menjadi persoalan pada saat kita
mau melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Nah, jadi itu saya berharap di hari kedua besok teman-teman perencana bisa hadir, terus melakukan koordinasi komunikasi terkait hasil pengukuran kita yang nanti akan digunakan sebagai bahan untuk pendetailan perencanaan. Bapak Ibu sekalian, memang untuk tahap pertama ini kami meminta kepada tim kami itu sudah bisa mengeluarkan titik-titik lokasi-lokasi kegiatan sebagaimana master plan yang sudah dibuat. Dan kita meminta ke mereka sudah bisa mengeluarkan istilahnya draft indikasi apa yang dikerjakan dan juga sampai kepada berapa sih nilai yang harus kita pakai. Itu berat-berat mereka harus siapkan. Namun perkembangannya nanti Bapak Ibu sekalian di tahap kedua di 2024 mulai Januari sampai ya mudah-mudahan sampai April sudah bisa selesai, itu sudah lengkap semua dengan perencanaan dan juga detail desain, nah, sehingga sampai dengan nilai kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan mendukung KIPP ini gitu. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi tentunya kehadiran kami di sini adalah ingin melakukan komunikasi yang baik dan santun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini dievaluasi setiap bulan, maka setiap minggu ini Pak dievaluasi oleh BPIW. Karena penanggung jawab kegiatan di Kementerian PUPR ada di BPIW ya, Badan Infrastruktur Prasarana PU-an. Nah, beliau yang mereka yang selalu bertanya ini sampai di mana yang kamu sudah buat. Karena itu insya Allah karena keberlanjutan daripada FGD kita hari ini Bapak Ibu sekalian, nanti masih ada FGD lagi sekali. Masih ada FGD kita nanti di tanggal